Iya, betul. Kali ini saya mau wawancarai dengan Kang siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Kang Yogi Kurniawan, asli orang Karawang. Saya selaku pimpinan dari grup Asmara Wirga Asmara Wirga yang berlokasi di yang berlokasi di Kampung Oki, Desa Lamamulia, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Tujuannya nih Kang, tujuan didirikannya grup Asmara Wirga ini. Ya, tujuannya yang pertama untuk melestarikan budaya, budaya Sunda tentunya. Dan yang kedua juga untuk memfasilitasi memfasilitasi. Aku suka pabelit kalau ngomong itu. Memfasilitasi Memfasilitasi masyarakat juga yang rumah pancarian di kesenian. Di kesenian, contohnya misalkan ya Akang nih bisa main gendang. Nah, kita butuh pemain nih gendang misalnya, nanti pengen si Akang bisa dipanggil gitu. Itu ya Banyak. Nah, dari banyaknya itu untuk perekrutannya gimana tuh Kang? Ya, untuk perekrutnya paling kita pemain nih butuhnya apa nih, misalnya nggak ada nih pemain kecapi misalnya, nggak ada, berarti kita butuhnya rekrutmen pemain kecapi yang harus bisa memainkan alat musik kecapi khusus. Nyarinya di mana? Di Banyak sih, di grup-grup lain kan? di grup, kadang kita juga sharing sama grup-grup yang lain. Jadi tahu ya pemain-pemain. Oke. Tadi dengan merekrutmennya itu apakah ada kontrak atau gimana? Kalau untuk kontrak kita nggak ada, sistemnya nggak ada kontrak. Honorer, freelance ya. Iya. Paling kali manggung nih langsung bayar. Oke, dengan modalnya yang banyak, ya kan, terus pemain juga banyak. Iya. Untuk pencatatan keuangannya apakah ada? Untuk pencatatan keuangannya kita nggak ada, Mas. Terus apa? Paling catatan untuk honor aja. Honor pemain ya. Karena tadi kan tiap posisi pasti beda-beda gitu ya. Iya. Ada yang Ada yang pemain goong, ada yang pemain gendang. Untuk promosinya nih kan sejauh ini sudah sampai mana? Untuk promosi paling kita lewat media sosial. Udah punya media Media sosial, Facebook, IG, Instagram. Oh, sama IG sama Instagram. Iya, sama. Tapi itu udah mulai melek teknologi lah ya. Iya, soalnya kan untuk zaman sekarang mah Iya, betul. harus bener-bener ngandelin media sosial. Betul. Dalam setahun nih Kang, kita range dalam setahun. Kira-kira per bulannya berapa panggung sih? Untuk dulu ya, Sebelum pandemi nih. sebelum pandemi nih. Iya. Sebelum pandemi untuk 1 bulan. 1 bulan per bulannya lah. Iya, ada sekitaran 20. Tidak ada dulu. Sekarang nih pandemi ya sudah hampir mau 3 tahun lah ya. Betul. Dari 2019 akhir. Dampaknya dampak terburuknya apa sih dampak? Ya, kita dari mulai pandemi aja ya. Udah nggak ada itu panggilan, karena sekali kosong aja itu, nol gitu. nol. Terus gimana nih kan sekarang udah mulai itu nih. Alhamdulillah untuk sekarang udah mulai ada lah. Adalah 5 sampai 6 panggung. 6 panggung mah ya. Tapi strateginya apa nih Kang untuk kedepannya memasuki fase new normal lagi? Ya, tetap kita kan walaupun manggung-manggung itu juga kita selalu jaga protokol kesehatan, prokes. Dari mulai kita vaksin, pemain-pemain semuanya vaksin, terus kita PCR. Benar patuh banget. Iya, patuh. Protokol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Ismaya. Saya berasal dari kelas MN20H UBP Karawang. Di video kali ini merupakan tugas lanjutan dari mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diampu oleh Bapak Ujang Suherman SEMM. Di video kali ini saya akan membahas tentang hasil atau resume dan analisa saya dari wawancara saya bersama Kang Yogi Kurniawan dari UMKM Asmara Wirga. Untuk teman-teman yang ingin menonton video full wawancaranya, bisa klik link di bawah. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit bahwasannya UMKM Asmara Wirga merupakan UMKM yang bergerak, yang menawarkan jasa hiburan kesenian, khususnya kesenian Sunda, seperti upacara adat, kemudian juga ada topeng banjet,
ada calung dan juga hiburan kesenian tradisional Sunda lainnya. Asmara Wirga juga dibentuk awal itu pada tahun 2014 oleh Kang Yogi Kurniawan dan juga rekan. Kemudian juga hingga saat ini dari mulai pembentukannya, grup Asmara Wirga berlokasi di Kampung Gokik, Desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Yang pertama yaitu tentang sumber daya manusia. Dari hasil wawancara saya kemarin, saya akan memberi masukan tentang bagaimana Asmara Wirga mengorganisasi karyawan atau pemainnya. Teman-teman harus diketahui bahwasanya Asmara Wirga ini untuk karyawan atau pemainnya bersifat freelancer atau honorer. Artinya hanya sebatas panggung ke panggung saja untuk pembayarannya. Kemudian juga belum ada struktur organisasi, maka dari itu saya menyarankan untuk grup Asmara Wirga membentuk organisasi atau membentuk struktur organisasi sederhana saja untuk pembagian tugasnya yang nanti bisa mempermudah Kang Yogi untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang ada di grup Asmara Wirga. Kemudian juga yang kedua adalah adanya pengembangan karyawan. Yang kita tahu bahwasanya grup atau usaha di bidang jasa sangat bertumpu, sangat vital di bidang SDM, karena bagaimana kualitas jasa yang kita berikan kepada konsumen itu adalah bagaimana cerminan SDM kita. Jika SDM kita teratur, teliti, mahir, maka itu adalah cerminan kualitas dari bagaimana kualitas jasa kita yang diberikan ke konsumen. 2 poin saja di bidang SDM. Kemudian juga di bidang selanjutnya adalah di bidang keuangan. Pada UMKM, keuangan sangatlah penting. Maka dari itu, hasil dari kemarin saya wawancara, saya akan memberikan masukan bahwasanya grup Asmara Wirga ini harus membuat pencatatan keuangan sederhana dari mulai penerimaan, kemudian juga pengeluaran. Yang hasil saya kemarin wawancara dengan Kang Yogi, Asmara Wirga hanya mencatat honor saja, artinya hanya honor-honor yang diberikan kepada para pemain, karena mengingat honor dari para pemain itu berbeda-beda. Tiap job desk-nya dari mulai pemain gendang, pemain gong itu ternyata beda. Jadi Kang Yogi hanya mencatat honor saja untuk pengeluaran dan juga pendapatan lainnya atau biaya operasional lainnya belum dicatat sepenuhnya. Dan juga yang kedua, Asmara Wirga menentukan BHP jasanya, dimana tidak semata-mata memasang harga saja, harus menggunakan, harus merancang, harus menentukan berapa BHP dari satu kali tampil di konsumen, seperti itu. Dan juga menentukan budgeting, artinya pembelian alat. Dari hasil kemarin saya wawancara, untuk pembelian alat itu masih bersifat atau kadangkala menggunakan uang pribadi, yang artinya belum ada pemisahan antara uang pribadi dan juga uang perusahaan, seperti itu. Yang ketiga, mohon maaf, yaitu di bidang manajemen operasional. Yang poin pertama adalah menentukan bagaimana cara pemeliharaan alat dan perlengkapan lainnya, mengingat alat-alat tradisional Sunda ini dibuat oleh pengrajin khusus, artinya tidak sembarangan orang bisa membuat alat musik seperti gamelan, gendang dan lainnya. Jadi pihak Asmara Wirga harus menentukan bagaimana cara pemeliharaannya, dan juga pengadaan alat, dan juga mencatat dan mengorganisasikan alat dan perlengkapan usaha lainnya, karena yang kita tahu alat musik dan perlengkapan usaha lainnya merupakan penunjang bagaimana grup Asmara Wirga memberikan jasa mendapatkan profit dari konsumen, seperti itu. Yang terakhir adalah di bidang pemasaran. Saya mengacu pada bauran pemasaran yang akan menganalisa pada grup Asmara Wirga. Yang pertama, dari mulai produk. Untuk Asmara Wirga sudah bagus, mereka sudah dokumentasikan beberapa hasil performance-nya, hasil show-nya, hasil manggungnya di sosial media
yang itu merupakan salah satu bisa dibilang untuk portofolio mereka untuk nanti ke konsumen. Untuk produk ini yang kita tahu karena produk ini sangat uniqueness, jadi benar-benar harus dibungkus, diatur, dikelola sekreatif mungkin agar tidak jenuh, agar bisa mengembangkan market lainnya seperti itu. Yang kedua adalah harga, price. Yang saya garis bawahi bahwasanya di grup Asma Marga sudah ada paket-paket, artinya nanti konsumen sudah mulai mudah untuk memilih paket mana yang mereka akan gunakan di grup Asma Marga. Ada 3 paket, itu paket sungkeman, ada paket sederhana, juga full VIP. Ini sudah saya garis bawahi sudah bagus dan bisa dikembangkan lagi seperti itu. Yang ketiga, place ini sudah Asma Marga sudah membuat sosial media, sudah ada tertera di Google Map juga, jadi konsumen bisa tahu, bisa melihat bagaimana keadaan atau ciri fisiknya dari grup Asma Marga ini seperti itu. Kemudian juga yang keempat adalah promotion. Saya akan memberikan masukan bahwasanya grup Asma Marga harus memberikan diskon di hari-hari tertentu yang kira-kira mulai banyak peminatnya, seperti musim nikah ya, setelah lebaran Idul Fitri, Idul Adha, teman-teman dari Asma Marga bisa menawarkan diskon-diskon menarik. Kemudian juga membentuk partnership bersama wedding organizer yang itu bisa memperluas market potensial dari grup Asma Marga. Mungkin sekian analisa dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.